Ya, pagi ini kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah Senin 2 Agustus 2021 bersama dengan Miss Eva, Pak Franky, Miss Yuni, Pak Yanto. Oke, sekarang semuanya kita akan memulai ibadah kita. Kita akan berdoa bersama. Oleh sebab itu, lipat tangannya, siapkan hati kalian, dan kita berdoa untuk membuka ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pagi ini Tuhan anugerahkan kembali kepada kami kehidupan di hari yang baru, minggu dan bulan yang baru ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan pagi ini ya Tuhan, kami akan beribadah bersama kepadamu. Tuhan Yesus tolong kami sehingga kami menyiapkan hati kami dengan sungguh-sungguh untuk datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan ampuni kami dalam setiap dosa kami dan layakkanlah kami untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Amin. Oke, semua anak-anak, sekarang semuanya bangkit berdiri, kita akan puji Tuhan bersama-sama. Ayo semuanya bangkit berdiri, semangat, tepuk tangan. Kita akan menyanyikan lagu Salam Jumpa. Memuji dan menyembah namanya.
mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Yesus sayang padaku. Ya, duduk yang manis dan kita sama-sama melakukan pujian Yesus sayang padaku. Shalom, selamat pagi anak-anak. Oke, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama Misyumi. Oleh dari itu, siapkan hati karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum Misyumi menyampaikan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini, kita akan berdoa.
Semua siapkan hati, duduk yang manis, kita mau menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Sekarang tiba saatnya anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarkan apa yang akan kami dengar pada pagi hari ini bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, sudah siap mendengarkan firman? Ya, sekarang anak-anak bisa buka Alkitabnya di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 44. Miss ulangi, sekarang anak-anak buka Alkitabnya di dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-44. Oke, kalau sudah dibuka kita baca bersama-sama, tapi Miss akan bacakan untuk kita semua. Anak-anak bisa membacanya dari rumah masing-masing. Oke, kita baca bersama-sama Matius pasal 5 ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita ulangi sekali lagi ya, dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Baik, pada pagi hari ini sebelum Miss menyampaikan lebih dalam lagi mengenai makna dari firman Tuhan ini, Miss akan menceritakan satu cerita. Oleh sebab itu, mari anak-anak duduk yang manis, mendengarkan apa yang akan Miss ceritakan pada pagi hari ini. Oke, Miss akan bercerita tentang semut dan kepompong. Ya, pasti anak-anak sudah tahu semut itu rupanya seperti apa, kepompong itu rupanya seperti apa. Pada suatu hutan yang rindang, hiduplah berbagai jenis hewan liar maupun hewan jinak. Ada kelinci, ada burung, ada capung, belalang, dan masih banyak lagi hewan lainnya yang hidup di hutan tersebut. Suatu hari terjadilah badai yang sangat dahsyat. Pepohonan, daun-daun semua diterpa angin. Prak! Bunyi ranting daun mulai berpatah dan berjatuhan ke tanah. Badai terus terjadi. Lalu badai itu akhirnya berhenti hingga menjelang pagi. Di pagi yang indah itu mulailah matahari memancarkan sinarnya yang begitu hangat. Tapi suasana di hutan tidak seindah yang dulu karena sudah diterpa badai yang begitu dahsyat. Lalu tiba-tiba muncullah semut dari dalam tanah. Ya, ternyata semut itu dia selamat dari badai karena dia pergi ke sarangnya di dalam tanah. Dia menyelamatkan dirinya dengan masuk ke sarangnya di dalam tanah. Semut itu mulai berjalan menyusuri sekitar hutan. Lalu berjumpalah semut itu dengan seekor kepompong. Kepompong tersebut terlihat sangat menyedihkan. Lalu si semut itu bergumam, "Duh, kasihan sekali ya jadi kepompong. Dia tidak bisa kemana-mana.
dia hanya terkurung di tempatnya saja, hanya melekat di daun saja. Si semut terus menjelekkan si kepompong. Bukan hanya saja si kepompong yang dia jelekan, tetapi hewan-hewan lain pun yang si semut itu temui, dia menjelekkan. Dia terus mengulangi kata-katanya untuk menjelekkan hewan-hewan lain. Nah, pada suatu ketika si semut berjalan, tetapi dia terjebak pada lumpur. Dan ternyata lumpur itu mulai membuat dirinya semakin tenggelam. Kenapa demikian? Ternyata si semut terjebak pada lumpur penghisap. Nah, si semut tidak tahu dia harus berbuat apa. Dia mulai mengeluh, "Aduh, tolong, aku tidak bisa kemana-mana sekarang. Sulit sekali untuk bergerak, sulit sekali untuk berjalan." Nah, si semut mulai mengeluh. Lalu tiba-tiba terdengar suara, "Wah, sepertinya kamu sedang dalam kesulitan ya." Si semut mulai melihat sekelilingnya dan mencari tahu dari mana asal suara itu. Lalu muncullah seekor kupu-kupu yang sangat indah menghampiri si semut tersebut. Apa yang dikatakan kupu-kupu itu? Kupu-kupu itu berkata, "Hai semut, aku adalah kepompong yang dulu engkau suka jelekan. Sekarang lihat, aku sudah menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Aku bisa terbang kemanapun aku mau. Sedangkan kamu, lihat dirimu, kamu tidak bisa pergi kemana-mana saat kamu terjebak dalam lumpur penghisap itu." Menurut anak-anak, bagaimana perasaan si semut? Ternyata dia merasa bersalah. Dia merasa bersalah karena dulu sudah menjelekan kepompong, sudah mengolok kepompong. Lalu si semut berkata, "Aku minta maaf ya, karena dulu sudah menjelekkan kamu. Bisakah kamu menolong aku sekarang?" Kira-kira apa yang akan dilakukan kepompong? Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh kupu-kupu tersebut? Maukah kupu-kupu tersebut menolong si semut? Padahal dulu kan si semut sudah mengoloknya, mengejeknya. Nah, adik-adik, anak-anak, ternyata si kupu-kupu itu dia mau menolong si semut. Nah, setelah si semut terbebas, si semut pun mengucapkan terima kasih kepada kupu-kupu. Lalu apa yang dikatakan kupu-kupu kepada semut? Kupu-kupu bilang, "Tidak apa-apa, itu sudah kewajiban kita untuk saling menolong yang dalam kesusahan. Karenanya kamu tidak boleh mengejek orang lain, mengejek binatang lain. Nah, karena semua adalah ciptaan Tuhan. Kita semua diberi kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tapi tidak boleh saling mengejek." Oke, sejak saat itu si semut dan si kupu-kupu mulai menjadi sahabat karib. Oke, baik anak-anak. Dari cerita singkat yang tadi sudah Miss ceritakan tentang semut dan kepompong, hal apa yang kalian pelajari? Adakah di antara anak-anak yang pernah menjadi seperti semut? Mengejek orang lain, mungkin dia ada kekurangan, mungkin warna kulitnya lebih gelap, atau rambutnya keriting, atau ada hal-hal lain yang menjadi kekurangannya? Apakah ada di antara anak-anak yang melakukan hal seperti yang dilakukan semut? Nah, jika ada, mulai saat ini kita harus berubah. Kita tidak boleh seperti si semut. Kita semua adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Kita semua segambar dan serupa dengan Allah. Setiap kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kita bukan digunakan untuk kita saling mengejek orang lain,
tetapi kita gunakan setiap kelebihan dan kekurangan kita untuk memuliakan Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita kembali ke ayat firman yang tadi. Di dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-44. Kita baca sekali lagi. Kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-44. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, jadi firman ini jelas mengajarkan kita untuk hidup saling mengasihi sesama kita. Bukan saja hanya teman kita, bukan saja kakak adik kita, bukan saja orang tua atau guru kita, tetapi musuh kita juga harus kita kasihi dan mendoakan mereka. Oke, demikian firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Jangan lupa ayat ini akan menjadi ayat hafalan untuk hari ini di dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-44. Oke, baik. Alkitabnya bisa ditutup dan Miss akan menutupnya dengan doa. Ya, semua sikap doa yang manis. Kita mau menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman yang Engkau ajarkan bagi anak-anak-Mu untuk hidup saling mengasihi, bukan saja kepada kakak, adik, orang tua, guru-guru atau teman, tetapi juga kami diajarkan untuk mengasihi musuh kami, tidak saling membenci, tidak saling mengejek, tetapi kami saling menghargai satu sama yang lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, itu tadi firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Miss Yumi. Jangan lupa ada ayat hafalan yang kalian harus hafalkan. Dan besok dalam ibadah pagi kalian bisa sampaikan kepada wali kelas kalian. Oleh sebab itu kita sampaikan ucapan terima kasih kepada Miss Yumi. 1, 2, 3. Terima kasih Miss Yumi. God bless you. Oke anak-anak, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Silakan kalian menyiapkan persembahan yang kalian punya. Dan kita akan menyanyikan sebuah lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Ayo semuanya nyanyi dengan semangat. Tangan. Ayo semuanya tepuk tangan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu
menutup ku percaya sebelum Miss Eva menutup doa pada ibadah kali ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Ibadah kami boleh berlangsung dengan baik, semua karena campur tangan Tuhan bagi kami. Dalam ibadah kami ini ya Bapa, hanya untuk memuliakan namamu ya Tuhan. Dan pagi ini ya Tuhan, kami datang berdoa kepadamu. Kami membawa segala tugas aktivitas kegiatan yang akan terjadi dan berjalan dalam minggu ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk sekolah tatap muka online yang masih berlangsung. Tuhan tetap memberkati anak-anak yang belajar dari rumah ya Tuhan. Memberkati, memberikan kecerdasan, kepandaian. Dan kami pun berdoa bagi Bapak Ibu Guru yang mendidik ya Tuhan Yesus, diberikan kekuatan hikmat dalam mendidik anak-anak. Kami pun berdoa kepadamu ya Tuhan. Dalam sekolah online ini ya Tuhan, kami menggunakan alat-alat teknologi dan jaringan internet ya Tuhan. Kami terbatas ya Tuhan untuk mengendalikan alat-alat ini. Oleh sebab itu kami hanya mohon kepadamu ya Tuhan, biar Tuhan memberkati setiap alat-alat yang kami pakai, handphone, laptop, komputer, bahkan jaringan internet yang kami pakai ya Tuhan, sehingga semuanya bekerja berjalan dengan baik, sehingga proses KBM bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tak lupa kami mendoakan para orang tua. Tuhan Yesus tetap tolong serta berkati para orang tua dalam tugas pekerjaan pelayanan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus pada kelas 1 sampai kelas 6. Biarlah Tuhan tetap memberikan semangat, kerajinan yang menyala-nyala dalam hati dan pikiran mereka. Ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Baik anak-anak, sampai di sini ibadah kita pada pagi ini. Sampai jumpa lagi pada ibadah minggu depan. Bye-bye, God bless you.